Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah pengelolaan limbah industri kita akan sama-sama belajar tentang pengelolaan limbah gas industri. Adapun sub-sub materi yang akan kita pelajari dalam pertemuan kali ini yaitu 1. Pengertian limbah gas industri. 2. Ciri-ciri limbah gas industri yang berbahaya. 3. Bahaya limbah gas industri. 4. Cara mengelola limbah gas industri. 5. Studi kasus tentang limbah gas industri. Baik teman-teman, sebelum masuk pada pembahasan, seperti biasa kami akan mengenalkan tim dosen dalam mata kuliah ini. Adapun sebagai penanggung jawab yaitu Ibu Andi Wahyuni, SKM, MKes, dan sebagai pengampuh dalam mata kuliah ini yaitu Ibnul Al-Jauzi Amri, SKM, MM. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada topik pembahasan pengelolaan limbah gas industri. Untuk topik bahasan yang pertama yaitu pengertian limbah gas industri. Limbah gas industri adalah limbah gas yang dihasilkan dari proses industri, baik itu proses produksi, pengolahan, maupun pembakaran bahan bakar di dalam industri. Limbah gas industri dapat berasal dari berbagai jenis industri seperti pabrik kertas, pabrik kimia, pabrik petrokimia, pabrik baja, pabrik semen, dan lain sebagainya. Limbah gas industri dapat mengandung berbagai zat kimia berbahaya seperti logam berat, hidrokarbon, asam, gas beracun, dan partikel debu halus. Limbah gas ini jika tidak diolah dengan baik, dapat berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Oleh karena itu, penanganan dan pengolahan limbah gas industri harus dilakukan dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan kesehatan. Setelah kita mengetahui tentang pengertian limbah gas, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ciri-ciri dari limbah gas yang memiliki kandungan berbahaya. Berikut ini adalah ciri-ciri dari limbah gas yang memiliki kandungan berbahaya. 1. Beracun. Gas industri berbahaya memiliki sifat beracun atau bisa merusak sistem pernapasan manusia dan hewan jika terhirup dalam jumlah besar atau dalam waktu yang lama. Beberapa gas industri berbahaya yang umumnya beracun adalah karbon monoksida, gas amonia, gas hidrogen sianida, dan gas sulfur dioksida. 2. Mudah terbakar. Beberapa gas industri berbahaya dapat dengan mudah terbakar dan meledak jika terkena api atau sumber panas. Contoh gas industri yang mudah terbakar adalah gas metana dan gas hidrogen. 3. Berbau menyengat. Beberapa gas industri memiliki aroma atau bau yang cukup menyengat atau berbau tajam yang dapat menimbulkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Beberapa contoh gas industri berbau menyengat antara lain gas amonia, gas klorin, dan gas belerang. 4. Berwarna. Beberapa gas industri memiliki warna tertentu yang dapat menjadi indikator adanya keberadaannya di lingkungan. Beberapa contoh gas industri yang memiliki warna tertentu adalah gas klorin yang berwarna kuning atau hijau, gas amonia yang tidak berwarna atau putih, serta gas karbon monoksida yang tidak berwarna. Itulah ciri-ciri dari limbah gas industri yang berbahaya. Selanjutnya, setelah kita mengetahui ciri-ciri tersebut, kita akan mempelajari tentang dampak buruk ataupun bahaya yang ditimbulkan ketika limbah gas tidak dikelola dengan baik. Adapun dampak buruk dari limbah gas industri adalah sebagai berikut. Untuk dampak yang pertama yaitu dampak bagi lingkungan. 1. Pencemaran udara. Limbah gas industri mengandung berbagai zat kimia berbahaya seperti gas sulfur dioksida, nitrogen oksida, dan partikel debu halus yang dapat mencemari udara dan menyebabkan kerusakan pada lingkungan. 2. Pemanasan global. Beberapa gas industri seperti gas rumah kaca, misalnya karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida, dapat menimbulkan efek rumah kaca dan mempercepat pemanasan global. 3. Asam hujan. Beberapa gas industri seperti gas sulfur dioksida dan nitrogen oksida dapat bereaksi dengan udara dan air, sehingga menimbulkan asam hujan. Asam hujan dapat merusak tanaman dan hewan serta menghancurkan bangunan dan infrastruktur. 4. Kerusakan ozon. Beberapa gas industri seperti klorofluorokarbon atau CFC dan hidrofluorokarbon atau HFC dapat merusak lapisan ozon dan meningkatkan risiko terjadinya lubang ozon yang dapat mempercepat pemanasan global. 5. Gangguan kesehatan. Limbah gas industri yang mengandung zat berbahaya seperti logam berat, hidrokarbon,
dan gas beracun dapat menyebabkan gangguan kesehatan pada manusia dan hewan seperti iritasi mata dan saluran pernapasan, asma, kanker, dan kerusakan organ tubuh. Untuk dampak berikutnya yaitu dampak bagi makhluk hidup. Limbah gas industri yang tidak diolah dengan baik dapat memberikan dampak buruk bagi makhluk hidup, baik manusia maupun hewan. Berikut ini adalah beberapa dampak buruk dari limbah gas industri bagi makhluk hidup antara lain. 1. Gangguan pada sistem pernapasan. Limbah gas industri yang mengandung gas beracun seperti sulfur dioksida, karbon monoksida, dan gas klorin dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan manusia dan hewan. Gas-gas tersebut dapat mengiritasi mata, hidung, dan tenggorokan, serta menyebabkan batuk, sesak napas, bahkan sampai pada kerusakan organ tubuh dan kematian. 2. Peningkatan risiko penyakit. Limbah gas industri yang mengandung bahan kimia berbahaya seperti logam berat dan hidrokarbon dapat meningkatkan risiko terjadinya penyakit pada manusia dan hewan seperti kanker, gangguan sistem saraf, dan gangguan hormon. 3. Gangguan pada sistem reproduksi. Beberapa bahan kimia yang terdapat dalam limbah gas industri dapat menyebabkan gangguan pada sistem reproduksi manusia dan hewan, seperti menurunnya kualitas sperma dan gangguan pada hormon. 4. Gangguan pada sistem kekebalan tubuh. Limbah gas industri yang mengandung bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan gangguan pada sistem kekebalan tubuh manusia dan hewan, sehingga membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit. 5. Gangguan pada kehidupan lingkungan. Limbah gas industri dapat mencemari lingkungan dan merusak ekosistem, sehingga berdampak pada kehidupan hewan dan tumbuhan yang hidup di lingkungan tersebut. Selanjutnya dampak buruk limbah gas industri pada sektor pertanian. Limbah gas industri juga memiliki dampak buruk pada sektor pertanian, di antaranya 1. Kerusakan tanaman. Limbah gas industri yang terurai menjadi asam sulfat, asam nitrat dan asam klorida dapat merusak tanaman dan mempengaruhi pertumbuhan tanaman, serta menyebabkan kerusakan pada daun dan batang tanaman. 2. Menurunnya kualitas tanah. Limbah gas industri dapat merusak kualitas tanah, mempengaruhi struktur dan kandungan nutrisi dalam tanah, serta mempengaruhi daya dukung tanah. 3. Menurunnya produktivitas pertanian. Dampak buruk pada tanaman dan tanah dapat menyebabkan menurunnya produktivitas pertanian. 4. Menurunnya kualitas hasil pertanian. Limbah gas industri yang mencemari tanaman dan tanah dapat menyebabkan hasil panen menjadi tidak sehat, bahkan beracun. 5. Kehilangan keanekaragaman hayati. Dampak buruk limbah gas industri yang mencemari lingkungan juga dapat menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati di sekitar lokasi industri. Hal ini berdampak pada hilangnya sumber daya genetik dan sumber daya hayati penting untuk pertanian. Baik teman-teman, kita sudah sama-sama mengetahui tentang dampak buruk dari limbah gas industri. Setelah ini kita akan mempelajari tentang cara pengelolaan limbah gas industri. Pengelolaan limbah gas industri sangatlah penting dilakukan agar tidak memunculkan dampak buruk yang signifikan baik bagi lingkungan, makhluk hidup dan pertanian. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam mengelola limbah gas industri. Untuk langkah pertama yaitu pengelolaan dengan penerapan kebijakan. 1. Pengurangan emisi. Cara terbaik dalam mengelola limbah gas industri adalah dengan mengurangi emisi gas dari sumbernya. Beberapa teknologi yang dapat digunakan antara lain teknologi pengendalian emisi, penggunaan bahan bakar alternatif, dan optimalisasi proses produksi. 2. Pemanfaatan limbah gas. Limbah gas industri yang dihasilkan dapat dimanfaatkan kembali, seperti gas yang tidak terbakar dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif atau diubah menjadi produk yang berguna. 3. Pengolahan limbah gas. Limbah gas yang dihasilkan dari industri dapat diolah menjadi gas yang tidak beracun atau diubah menjadi senyawa yang tidak berbahaya untuk lingkungan. 4. Perencanaan tata letak pabrik. Perencanaan tata letak pabrik yang baik dapat mengurangi dampak limbah gas pada lingkungan sekitar. Pabrik harus ditempatkan pada lokasi yang aman dan jauh dari pemukiman penduduk. 5. Pengawasan dan pemantauan. Pengawasan dan pemantauan terhadap limbah gas industri yang dihasilkan sangat penting untuk mengurangi dampak buruknya pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Pengawasan dilakukan secara teratur dan dilakukan oleh pihak yang berwenang. 6. Pelatihan dan sosialisasi.
Pelatihan dan sosialisasi terhadap karyawan dan masyarakat sekitar sangat penting untuk memastikan bahwa limbah gas industri dikelola dengan benar dan aman bagi lingkungan. Kemudian, untuk langkah kedua yaitu dengan perlakuan pengolahan terhadap limbah gas industri. Berikut adalah cara yang dapat kita terapkan dalam memperlakukan limbah gas industri agar tidak menimbulkan dampak buruk yang signifikan. 1. Adsorpsi. Adsorpsi adalah proses menghilangkan polutan dari gas dengan menempatkannya pada permukaan bahan yang berpori, seperti karbon aktif atau zeolit. Adsorpsi sangat efektif dalam menghilangkan zat kimia berbahaya dari gas, seperti benzena, formaldehida, dan senyawa organik lainnya. 2. Penyerapan. Penyerapan melibatkan penggunaan cairan atau padatan untuk menyerap polutan dari gas. Metode ini sangat efektif dalam menghilangkan zat kimia seperti amonia dan sulfur dioksida. 3. Oksidasi termal. Oksidasi termal adalah proses pembakaran limbah gas di udara untuk mengubah polutan menjadi senyawa yang lebih tidak berbahaya. Metode ini sangat efektif untuk menghilangkan senyawa organik berbahaya seperti hidrokarbon, asetilena, dan formaldehida. 4. Pengkondisian gas. Pengkondisian gas melibatkan penyesuaian suhu dan tekanan gas untuk menghilangkan senyawa berbahaya dari gas. Metode ini efektif dalam menghilangkan senyawa seperti hidrogen sulfida dan amonia. 5. Pengendapan. Pengendapan melibatkan penggunaan gaya gravitasi untuk mengendapkan partikel padat dari gas. Metode ini sering digunakan untuk menghilangkan partikel debu dan abu dari gas. 6. Pemurnian gas. Pemurnian gas melibatkan pemisahan senyawa gas yang tidak diinginkan dari gas yang diinginkan, seperti pemisahan metana dari gas alam. Metode ini digunakan untuk memisahkan senyawa gas yang tidak berguna atau berbahaya dari gas yang lebih bermanfaat. Setiap metode pengolahan limbah gas industri memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga sebaiknya dipilih berdasarkan jenis limbah gas yang dihasilkan dan faktor-faktor lain seperti biaya dan keberlanjutan. Baik teman-teman, kita telah sama-sama mempelajari seluruh topik bahasan dalam mata kuliah pengelolaan limbah industri. Selanjutnya adalah kita akan sama-sama melihat rangkaian insiden dalam paparan limbah gas industri yang menyebabkan timbulnya kerugian yang cukup besar. Berikut adalah contoh insiden yang disebabkan limbah gas industri. Berikut adalah beberapa insiden yang disebabkan oleh limbah gas industri di Indonesia. 1. Insiden keracunan gas di Cilegon. Pada tanggal 23 Februari tahun 2021, sekitar 700 warga di kota Cilegon, Banten mengalami keracunan gas beracun yang berasal dari limbah industri PT Pertamina. Gas tersebut mengandung senyawa sulfur yang berbahaya bagi kesehatan dan mengakibatkan sebagian besar warga terkena sesak napas dan pusing. 2. Insiden pencemaran udara di Jakarta. Jakarta merupakan salah satu kota di Indonesia yang memiliki tingkat pencemaran udara yang tinggi, yang sebagian besar disebabkan oleh limbah gas industri. Pada tanggal 21 Januari tahun 2019, kualitas udara di Jakarta mencapai level sangat tidak sehat, yang mengakibatkan banyak warga terkena gangguan kesehatan. Itulah beberapa insiden-insiden yang menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan limbah gas industri yang baik dan ramah lingkungan untuk mencegah terjadinya dampak buruk pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Baik teman-teman sekalian, mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan terkait dengan mata kuliah pengelolaan limbah industri dengan topik bahasan pengelolaan limbah gas industri. Kami berharap dengan materi ini, teman-teman dapat lebih menyadari bahwa pentingnya dalam mengelola limbah gas industri dengan baik. Atas waktu dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.